Shalom semua warga kerajaan. Kita memasuki bulan yang exciting, bulan September. Dan kita lanjutkan tema yang dari bulan yang lalu tentang love one another. Sekarang, love that changed the world. Ada satu pribadi yang mengubah dunia. Seorang yang sangat sederhana, yaitu seorang nelayan dari Galilea 2000 tahun yang lalu. Dan dia adalah Simon Petrus. Dalam Matius 18 ayat 21 kita melihat apa yang diajarkan Yesus. Sampai orang ini jadi pribadi yang mengubah dunia, ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Dosa itu kepada Tuhan, ya, pelanggaran firman Allah, tapi berbuat salah kepada aku. Sampai 7 kali kah? Bagian lain dalam sinopsis Gospel mengatakan dalam sehari. Yesus berkata padanya, bukan, aku berkata padamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kalau Anda pernah ke rumah saya, maka di depan garasi ada plat nomor yang tidak ada di dunia, yaitu DK, saya ada di Bali, ya, DK 70 X7X, jadi 70 kali 7 kali. Bahkan orang yang membuat plat nomor ini heran. Kok mana ada nomor seperti itu? Ada dalam firman Tuhan. And this is the key. Yaitu pengampunan tanpa syarat, ya, tanpa ada batas. Kesalahan daripada Petrus adalah menghitung kesalahan orang. Dia mungkin ada bermasalah menurut saya dengan Yakobus Yohanes ini, ya, rekan sepelayanan. Perhatikan sana, saudaraku. Karena kita tahu satu kebenaran bahwa lebih mudah ngampuni orang di luar daripada yang dekat dengan kita, yang serumah dengan kita, yang seranjang dengan kita, yang sepelayanan dengan kita. Tapi Yesus mengatakan 70 kali 7 kali, 490 kali, artinya tidak terbatas, saudara. Karena 7 adalah angka sempurna, 10 angka lengkap, ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bahwa kasih semacam itu tidak ada di dunia ini. Itu cuma datang melalui kasih karunia Tuhan Yesus. Karena itu di dalam hidup saya juga mencoba meniru dengan pertolongan Tuhan tentu saja. Sebab untuk ngampuni tidak mudah. Saya orang Surabaya, saudara, dan hitungan kesabaran cuma 2 kali. Dan ketiga kali itu, saudara, ya, itu sudah waktunya untuk membalas. Tetapi di dalam Tuhan, saya melihat bagaimana Petrus yang sumbu pendek itu, ya, kesalahannya dia menghitung, seharusnya dia menghapus. Jadi kalau ada kata-kata yang tidak baik datang ke handphone saya, ya saya delete saja, saya tidak simpan. Buat apa nyimpan sampah, saudara? Jadi kalau saudara mau jadi pribadi yang merubah dunia, kita lihat nelayan dari Galilea ini, ya, dia mendapat pelajaran. Dan kemudian ada cerita tentang seorang raja yang mengampuni hambanya yang punya hutang yang tidak bisa dibayar. Tetapi ketika dia tidak mau mengampuni, bahkan dia mencekik temannya, sesama temannya, maka dia kembali dilakukan hukum keadilan, bukan kasih karunia. Dan dia diserahkan pada algojo. Kalau saat ini mungkin ada yang daripada Anda mendengar dan saudara merasa seperti siksa algojo. Badanmu sakit semua, engkau mengalami kerugian demi kerugian. Coba periksa, mungkin ada yang belum Anda ampuni. Jadi bukan pelayanan kelepasan, ya, pelayanan melepaskan. Ketika engkau melepaskan pengampunan, kasih karunia Tuhan datang padamu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jadilah pribadi yang mengubah dunia dalam nama Yesus. Amin. Baik, senang berjumpa dengan saudara lagi. Saya datang dengan istri saya yang terkasih, Hermini Utana. Ini mau berdiri terlompat-lompat ya. Baik, kita akan bersama-sama belajar love that changed the world. Dari Kolose 1 ayat 5 sampai dengan 6. Kita lihat. Oleh karena pengharapan, ya, Kolose 1 ayat 5 sampai 6. Multimedia bantu saya. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah terlebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yaitu kabar sukacita, kabar baik, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah
dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan apa? Sebenarnya. Nah, apa yang saudara harapkan dalam hidup ini? Jantung baru ada di surga. Keluarga yang harmonis, segalanya ada di surga. Tapi pengharapan itu harus punya dasar. Dasarnya saudara harus tahu Allah mengasihi saudara. Makanya dia mati di kayu salib. Dia yang menanggung segala dosa saudara, yang harus saudara tanggung hukuman. Dia yang tanggung, bahkan dia yang berperang melawan segala penyakit saudara, persoalan hidup dalam keluarga maupun bisnis di dunia masyarakat. Dia sebagai pemenang. Dan saudara diberi hadiah. Itu kasih karunia, lebih daripada apa? Pemenang. Makanya pengharapan itu akan terwujud. Kalau saudara dan saya tahu tujuan hidup, katakan tujuan hidup. Nah tujuan hidup apa saudara? Saudara punya duit banyak, kadang-kadang juga bingung. Saudara punya kesehatan yang baik, kadang-kadang juga bingung. Karena tidak tahu tujuan hidup. Menikah juga, kadang-kadang sudah punya anak cucu, tidak tahu tujuannya. Ya. Jadi tujuan hidup kita tidak ada lain, mewujudkan gambar Tuhan. Orang melihat hidup Tuhan dalam hidup kita. Nah kalau kita tahu tujuan hidup itu, dengan pengharapan dan kita tahu semua dasarnya dia mengasihi dan dia punya kuasa. Waktu proses itu datang, kita mampu dan akan terwujud. Haleluya. Nah makanya dibilang, Injil ini, nah saya suka jalan-jalan ya, bisa naik turun jadi kameramen bisa bingung. Jadi Injil itu adalah kabar sukacita. Nah surat kabar memuat semua berita yang sudah terjadi. Jarang memberitakan yang belum terjadi, ada beberapa. Haleluya. Jadi kabar Injil itu artinya begini, apa yang saudara alami dengan Tuhan itu yang harus diberitakan. Itu kabar Injil. Apa yang saudara alami dengan Tuhan? Kalau saudara cuma ngomong firman tanpa mengalami, itu namanya teori. Ya. Saudara dipanggil Tuhan bukan menjadi motivator. Motivator adalah orang yang berbicara tentang banyak pengetahuan, tapi belum tentu dia hidupi. Tapi inspirator, orang yang berbicara banyak tentang pengetahuan, dia hidupi. Kita bukan juga motivator, bukan inspirator, kita adalah transformator. Kita membicarakan kebenaran, kita hidupi di dunia di mana kita berada. Kita sebagai perubah dunia. Nah itu. Jadi sekarang kita lihat, kira-kira apa yang harus saudara dan saya perbuat. Sehingga love that change the world. Di dunia mana saudara berada? Di dunia art, di dunia sport, mungkin di dunia bisnis, mungkin di dunia gereja, di dunia penanggulangan orang miskin, pendidikan, dalam keluarga maupun pemerintah. Disitulah sudah harus menjadi orang-orang yang bisa merubah dunia di mana sudah berada. Nah makanya kita belajar hari ini strategi 4M, katakan 4M. Dalam mempraktekkan kasih. Oke, haleluya. Nah saudara harus sepakat dengan saya dulu. Pernah dengar Allah adalah kasih? Berarti dia bukan mengasihi saudara karena dia wajib, tapi dia memang adalah pribadi kasih yang harus dia buat seperti itu. Jadi kasih pengampunan itu identik. Kalau Tuhan bilang dia mengasihi berarti dia juga apa? Mengampuni. Tidak ada orang yang mengasihi tanpa pengampunan. Tidak ada orang yang bisa mengampuni tanpa juga mengasihi. Jadi pribadi Yesus itu adalah kasih sendiri. Dia juga adalah pengampunan. Jadi bukan knowledge, pengetahuan. Tadi saya bilang kabar Injil itu artinya ini. Apa yang saudara ngalami dengan Tuhan, itulah yang saudara beritakan. Jadi kasih pengampunan itu sudah ada dalam saudara. Nah sekarang kita akan belajar strategi 4M untuk mempraktekkan kasih itu di dunia mana saudara berada. Haleluya. Loh, amin. Karena kasih itu sudah ada dalam saudara. Pengampunan itu sudah ada dalam saudara. Baik di dunia keluarga, suami istri, anak cucu, cicit. Dan di mana saudara berada. Dalam dunia gereja sama. Antara gembala dengan pelayan Tuhan, sesama gereja. Ya. Nah untuk itu kita lihat. M yang pertama itu apa? Bagi saya M pertama adalah katakan mulai. Mulai. Nah,
Karena kasih itu sudah ada dalam saudara. Saudara juga dalam kasih itu. Waktu saudara terima Yesus, saudara sudah diselimuti oleh kasih itu. Saudara dalam dia, dia dalam saudara. Siapa yang lebih besar? Tolong jawab. Siapa yang lebih besar? Berarti di depan saudara ada kasih pengampunan, keliling saudara ada kasih pengampunan, atas bawah ada kasih dan pengampunan. Kalau ada orang benci saudara, membuat saudara tersinggung, siapa yang lebih dulu kena? Siapa yang lebih dulu? Yesus. Kenapa saudara tersinggung? Sakit hati dan jengkel. Berlarut-larut, makanya sakit tubuh saudara, sakit jiwa saudara. Haleluya. Karena saudara suka keluar dari dia. Main ngintip-ngintip dengan situasi suasana. Makanya saudara kena permasalahan itu. Jadi kita mulai mempraktekkan ini. Ada dalam saya dalam dia. Nah kalau ada dalam saya dalam dia. Kasih itu berapa orang yang buat benci saudara. Berapa ton yang mereka lepaskan. Yesus kasihnya lebih daripada tonase. Kalau 1000 ton dia bisa lepaskan lebih dari 1000 ton. Makanya tadi bilang kasih itu tak terbatas. Saudara dengar suara gembala itu. Nah saudara yang mulai. Kalau saudara tidak mulai, stuck. Makanya ayatnya bilang Amsal 21 ayat 25. Amsal 21 ayat 25 berkata begini. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Nah orang itu tidak memulai karena malas. Karena cuma maunya dalam zona nyaman, diem. Zona nyaman penting, tapi kalau terlalu lama dalam zona nyaman kita jadi manja dan kita jadi orang yang frustasi. Tidak punya mimpi lagi. Makanya kita harus mulai. Haleluya. Nah kasih itu tadi milik siapa? Tolong jawab dong. Kita interaksi khotbah saya. Milik siapa? Bukan punya saudara kan? Coba barang kalau saudara barang pinjaman. Orang minta kembali, saudara kembali kurang ajar atau enggak? Nah, tolong jawab, kurang ajar enggak? Saudara bukan disekolahkan menjadi kurang ajar. Tapi saudara disekolahkan dalam Tuhan untuk menjadi murid Yesus. Untuk Injil itu berkembang, berbuah. Di mana-mana orang lihat hidup Tuhan dalam hidup saudara. Jadi kalau saudara-saudara pinjam, saudara tidak kembalikan, itu punyanya Tuhan. Makanya saudara tertekan. Di mana-mana saudara pergi terintimidasi. Yang rugi siapa? Yang rugi karena kita tidak mau melepaskan pengampunan itu. Haleluya. Jadi jangan hidup saudara makin bertambah umur, kita menjadi ragi, pencemar di dunia ini. Tapi kita mau menjadi orang-orang yang membuat sejarah. Umur saya sudah tidak muda, 4 bulan lagi 70 tahun. Haleluya. Tapi saya hidup dengan generasi milenial dan Z. Saya didik mereka karena cuma punya tujuan. Generasi keberikut harus hidup lebih baik daripada generasi sebelumnya untuk Tuhan dipermuliakan. Bukan dihentikan, ya. Bukan diberhentikan. Saudara bapak ibu punya anak dan cucu. Ingat masa depan saudara ada di dia. Untuk mereka betul-betul menjadi orang-orang yang adalah terang dan gambar. Gambarnya Tuhan. Haleluya. Dan juga adalah garam. Ya. Nah, jadi kita mulai. Saya sampai hari ini sudah hampir mendekati 70 tahun, belum tahu siapa papa mama kandung saya. Saya dibeli di umur 3 bulan dengan harga Rp5.000. Nah itu tidak mudah. Dan sampai hari ini hampir 70 tahun. Kami sudah menikah 41 tahun. Kami belum punya anak. Tapi kami dipercayakan anak-anak untuk dididik. Untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Nah ini saya harus mulai. Kata mulai di sini bukan berhenti, titik. Kata mulai di sini every day, setiap hari harus selalu baru. Dan kita mulai mau mempraktekkan. Kenapa sekarang saya banyak tinggal dengan anak generasi X, Y, dan Z untuk dimuridkan? Karena saya tahu saya harus buat ini untuk generasi berikut. Sekalipun saya adalah generasi baby boomers. Sudah 70 tahun sebentar lagi. Tapi untuk saya bisa hidup bergairah, saya harus belajar dengan mereka, bersama-sama mereka. Haleluya. Banyak aja orang bilang tidak percaya kalau dilihat saya sudah hampir 70 tahun. Dari depan memang kelihatan masih muda, belakang tetap sudah tua. Tidak bisa lagi dipungkiri. Haleluya. Jadi kita tetap bergairah. Memulai dalam kebenaran Tuhan, mengakhiri ke dalam kebesaran Tuhan.
Itu yang harus kita lihat, baru kita bergairah. Ya, gereja akan betul-betul berkembang, bertumbuh karena semua masuk memikirkan kepada generasi berikutnya. Kalau enggak, kita main pola-pola lama, walaupun saudara tua, hati saudara tetap semangat yang baru. Haleluya. Sehingga kita tetap mengerti hidup kita ini berarti. Karena Tuhan bilang juga sampai tua tetap berbuah. Gemuk dan segar, bukan obesitas, tapi sehat. Nah, makanya dibilang Injil itu harus berbuah. Dari mana? Dari saudara adalah Injil itu. Saudara adalah yang menghidupi yang Yesus ajarkan, dan itu kita beri kabar kemana-mana. Haleluya. Amin. Nah, saudara tahu, mesti mulai. Saya pun mulai dari situ. Setelah saya bisa mengampuni siapa papa mama saya yang menjual saya tidak pernah lihat. Tiba-tiba Tuhan taruh beban untuk menerima orang-orang yang bermasalah. Saya didik mereka, yang mereka orang tua tidak sanggup mendidik anak-anak itu. Ada yang jadi pelacur, ada yang jadi lesbi, homo, pembunuh, pencuri. Tuhan panggil untuk saya bina mereka. Dan puji Tuhan, ada ratusan, 100 lebih mungkin mereka jadi hamba Tuhan dan pengusaha untuk nama Tuhan dipermuliakan. Nah, jadi hari ini saya punya purpose, tujuan mewujud gambar Tuhan, makin tambah umur, makin bergairah. Bukan encok, pikir rematik, sakit jantung, sakit macam-macam. Problemnya karena kita tidak berlatih untuk melepaskan kasih dan pengampunan itu. Gereja tidak bisa merubah saudara. Yang bisa merubah saudara, kepala gereja, Tuhan dan saudara sendiri. Haleluya. Jadi maaf bagi saya adalah kampungan dan sangat murahan. Kalau kita masih mau tersinggung, kecewa, jengkel, benci satu dengan yang lain. Saudara tidak suka dengar, tidak apa-apa. Tapi ini kenyataan, saya menghidupi itu. Amin. Jadi kita mulai. Kata mulai ini jangan berhenti, terus. Nah, itu yang dikatakan jangan sampai kita malas, kita enggan bekerja. Kita harus mulai. Haleluya. Baik, kita lihat M yang kedua. 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16. Berkata begini, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan apa? Dirimu dan semua orang yang apa? Mendengarkan engkau. Kata M yang kedua di sini, katakan mengawasi. Yang diawasi itu bukan orang lain, tapi diri saudara. Saya berbicara ini, kalau saya tidak menghidupi kepada istri saya sedang membunuh dia. Kalau saya sedang berkhotbah di sini, saya cerita pada saudara, tapi saya tidak hidup itu, saya sedang membunuh saudara dan anak cucu saudara. Halo, saudara sedang nyanyi di sini sebagai song leader, sebagai singer, sebagai pemusik. Saudara bilang Tuhan ajaib. Waktu pacaran, ditinggal istri, putus asa. Saudara sedang membunuh mereka. Kamu nyanyi Yesus ajaib, tapi kamu tidak menghidupi dia ajaib. Paham ini? Haleluya. Termasuk dengan asisten keluarga, termasuk dengan jemaat, termasuk dalam kelompok kingdom komunikasi. Kita selalu tidak mengerti itu, kita harus awasi. Apakah saya berbicara itu saya hidupi? Nah, inilah yang membuat kita bisa mempraktekkan kasih itu. Bisa mempraktekkan apa? Pengampunan itu. Dan semua firman yang kita pernah dengar. Haleluya. Makanya bagi saya sebagai seorang pengkhotbah berdiri di belakang mimbar ini, harganya mahal. Dibayar dengan nyawa Tuhan. Kalau bukan dia, tidak mungkin saya bisa berdiri sampai hari ini di sini. Saya bisa umur sampai hari ini, itu anugerah Tuhan. Bukan karena saya berolahraga, bukan karena saya punya pola makan sehat, sekalipun saya buat itu. Tapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting Tuhan yang menentukan. Haleluya. Nah hari ini makanya kita harus mengawasi. Apakah harta saudara
istri saudara, anak saudara, orang tua sudah merebut kedudukan Tuhan. Itu perlu kita awasi. Kita kembali kepada struktur yang benar. Prioritas pertama itu Tuhan. Pelayanan kita. Tuhan tidak tertarik dengan pelayanan saudara. Tuhan tidak tertarik dengan gedung gereja ini. Tuhan tidak tertarik dengan usaha saudara. Tuhan tidak tertarik dengan keluarga saudara. Yang dia tertarik berurusan dengan pribadi saudara. Hati saudara. Itu kekayaan yang dia lihat. Haleluya. Baru yang lain kita kerjakan esensi kalau kita ngawasi. Kasih yang kita buat, pengampunan itu pure. Itu datang dari Tuhan. Jadi kalau kita berkhotbah, kita melayani, orang kritik kita, orang tidak senang dengan kita. Sudah, jangan salahkan orang lain. Awasi dirimu. Apakah kamu sudah mengasihi dan mengampuni kepada orang-orang seperti itu? Haleluya. Amin. Kalau sampai kamu bisa melihat orang lain, berarti kamu sudah lebih pintar dari orang lain. Kenapa kamu tidak lebih pintar dari orang lain? Kamu jadi berkat. Tapi minta hanya untuk diberkati. Hidup kita bukan hanya diberkati, tapi menjadi berkat. Setuju? Haleluya. Sehingga masa kita hidup makin tua, kita mengalami pesta kerajaan Allah. Ya. Makanya penatua di Bali itu sudah tua-tua. Paling tua 79 tahun. Ada dua, Ibu Kristi dan Ibu Kristinere. Baru Pak Arifin 73, 72. Baru Ibu Vivi 71. Baru saya 69, lagi 4 bulan sudah 70. Baru yang paling muda 63 tahun. Sudah tidak muda. Kita sadar betul sebagai orang tua. Bagaimana generasi untuk berikut ini. Amin. Amin. Jadi mari. Kalau saudara mau lihat gedung ini makin dilengkapi, saya percaya. Kalau jemaatnya ini semua, masalah rumah ini yang terus dibenahi dulu. Setuju enggak? Yang lain tuh ikuti. Semua itu akan ikuti. Nah makanya kita perlu mengawasi. Supaya kita bisa betul-betul merubah dunia di mana kita berada. Ya, saya tidak tahu papa mama saya. Tapi saat ini saya bisa mendidik anak-anak yang orang tuanya sudah bingung mengurusi mereka. Ya, betul, tidak pernah saya dididik dengan orang tua kandung. Tidak pernah didapat pengajaran, cuma dengan orang tua angkat yang juga ateis, yang tidak percaya Tuhan. Papa saya, dia percaya Tuhan, mama saya tidak. Tapi saya melihat itu Tuhan. Dan saya bisa mendidik, mengajar mereka. Bukan karena saya, karena Tuhan yang saya lepaskan pengajaran-pengajaran dari dia. Dan saya minta untuk selalu diawasi. Hari ini termasuk saya khotbah ini bukan semua dari saya yang saya dapat dari Tuhan. Ini hasil pemuritan saya dengan anak-anak saya. Mereka dapat ide dari Tuhan, mereka kemukakan saya, kita sama-sama menerjemahkan. Makin kaya saya kan, sudah tua tapi makin kaya. Dengan inspirasi, ide-ide anak-anak muda. Dan khotbah ini bisa relevan kepada baby boomers juga kepada milenial. Setuju? Haleluya. Amin. Nah kan kaya kita. Bagi saya kaya dan merdeka di umur-umur sekarang ini. Melihat generasi-generasi itu sebagai orang-orang yang mendukung saya. Dan mereka bukan anak kandung. Ada yang dari Tentena, ada dari Sobol, ada dari Luwuk. Ada yang dari Papua, ada yang dari Flores, Maumere, dan berbagai suku. Dan saya tinggalkan rumah tangga kami. Kami berdua pergi mana-mana. Kami bisa menikmati rumah terurus, kendaraan terurus. Hidup mereka terjamin, makan minum ada. Mereka masak dan semua mereka buat. Siapa itu? All about Jesus. Nah, saya share ini supaya ibu-ibu bisa ngerti. Itu kasih yang bisa merubah dunia itu. Haleluya. Dan saya berharap mereka. Saya sendiri tidak pernah duduk di bangku akademi. Saya tidak punya gelar S1. Tapi saya punya hati untuk mereka. Sampai kepada universitas. Baru saja kemarin dari STT Kingdom. Waktu mereka ditabiskan. Ada 3 dari anak-anak kami. S1. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Makanya target saya, goal saya
setiap 5 tahun jadi murid satu keluar daripada rumah kami. Saya kemana-mana merintis jemaat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Bali juga di Ambon pernah waktu sedang goncang, 95-96 saya di 95 sampai 97 saya di situ sebelum kerusuhan. Baru saya serahkan Pak Kris yang menjadi gembala. Saya tahu diri bukan panggilan, bukan gembala. Sudah saya rintis, sudah dibangun dengan puluhan miliar bangunan jadi saya serahkan. Dan yang di Palu itu anak-anak yang saya bina. Kalau Pak Sugianto kemarin ikut kesaksian, Kris Apitullah yang sama kami, itu dulu tukang beca, tukang narik sampah. Sekarang dia menjadi gembala. Sekalipun dia juga S1 dan sedang melanjutkan, sedang dipikirkan untuk S2. Siapa itu? Itu Tuhan. Amin. Loh, amin. Mari kita nikmati hidup ini. Setuju ya? M yang ketiga. Gampang, pelajarannya sederhana. M yang ketiga, memperbaiki. Katakan memperbaiki. Matius 7 ayat 3. Matius 7 ayat 3 berkata begini, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu tidak apa? Engkau ketahui. Nah, kita suka lihat selumbar di mata orang lain, ada balok di mata kita, kita tidak lihat. Itu yang kita sering kali lihat dalam gereja. Ini kurang inilah, ini kurang itu. Dia yang plus. Kalau kamu plus, buatlah perubahan di mana yang ada kekurangan itu. Karena itu yang dikerjakan oleh Yesus. Haleluya. Yesus adalah segala-galanya. Oke. Berbeda dengan Adam yang pertama. Adam yang pertama, dengar baik-baik, sudah disediakan semua, sudah dipercayakan semua. Tapi dia keluar dari kemuliaan Tuhan. Adam yang terakhir Yesus diutus. Dari kenikmatan, dari posisi yang terbaik. Dia harus diutus dan disiksa, diderita, dibuat hancur-hancuran. Sampai tergantung di kayu salib. Mati untuk saudara dan saya. Dihukum karena saudara dan saya. Dia berperang yang menjadi pemenang untuk saudara dan saya permasalahan kita. Sampai sebegitu itu dan dia serahkan. Kita menikmati yang namanya lebih daripada pemenang. Coba renungkan itu. Renungkan itu. Siapa saudara dan saya? Justru dia datang untuk membuat sejarah di muka bumi ini. Haleluya. Dia bukan datang melihat kekurangan. Dia bukan datang untuk menghakimi. Dia bukan datang untuk menghukum. Dia datang membuat itu jadi yang lemah jadi kuat. Yang sakit supaya sembuh. Yang terikat supaya terlepas. Yang hancur untuk diutuhkan kembali. Itu aja kita renungkan. Itulah namanya kita mau memperbaiki. Setiap dari kita tidak ada yang sempurna. Termasuk saya dan istri saya. Termasuk yang saya berbicara. Tapi kita lagi belajar menuju kesempurnaan. Itu bicara kedewasaan. Haleluya. Ya. Anak, cucu, istri, suami, saudara tidak ada yang sempurna. Maka kemarin saya bilang juga dalam pemberkatan nikah. Jangan mimpi mau mencari suami yang sempurna. Atau istri yang sempurna. Saudara harus belajar tidak bisa mencintai orang. Untuk mencintai orang itu bisa jadi sempurna. Tapi cintailah yang tidak sempurna. Dengan pandangan yang sempurna. Itu firman Tuhan. Kita akan menuju kesempurnaan itu. Untuk Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Yang masih muda-muda. Yang mau menikah. Renungkan ini baik-baik. Yang sudah menikah. Janganlah melihat selumbar di mata istri atau suami. Tapi lihat apa sih yang harus saya perbaiki. Nah saya dengan anak-anak yang saya bina juga. Saya melihat. Kalau mereka masih bandel, masih macam, saya melihat ke diri saya. Apa yang harus saya perbaiki? Karena saya percaya terang Kristus bisa menyinari yang gelap itu bisa dipengaruhi. Ya, terang yang gelap sudah percaya pasti menang terang kan? Betul enggak? Tapi kadang-kadang kita begitu terang kita ada, kita disoroti agak sedikit gelap, kita ikut ngambek. Kita ikut marah-marah.
Sehingga kita tidak lihat hidup Tuhan yang hebat. Halo, kok diam, sunyi senyap? Ya, jadi jangan berpikir saya bicara ini, saya ini sudah perfect. No. Sampai detik ini saya terus belajar. Termasuk kami dengan istri tetap ada problem. Ya, makin tua bajunya sudah warnanya pasti lain. Problem kan tuh? Lipstiknya warna juga pasti lain. Gaya bicara lain, selera makannya juga lain, betul enggak? Halo? Nah kita harus belajar mengerti. Jangan itu jadi menghakimi dia. Ya. Saya suka makanan healthy food, dia apa saja dia masuk. Dan kalau saya bilang dia tenang aja. Tapi sekarang saya pakai bahasa begini, kamu punya keberanian tuh saya mau niru. Apa aja kamu berani, tapi saya ini masih mau begitu ini, saya mulai mikir, ini tubuh punya Tuhan. Saya dikasih umur seperti ini, saya perlu rawat untuk menggenapi perencanaan Tuhan. Jadi saya menjaga tubuh, kesehatan semua, bukan untuk gagah-gagah, lihat gua tua ini makin gagah, bukan. Karena saya melihat pemakaian Tuhan untuk saya ke depan. Haleluya, amin. Jadi bukan untuk apa? Untuk yang masih dipercaya untuk menjadi perubah dunia, masih ada, kita bisa buat. Kalau enggak, ngapain kita hidup, betul enggak? Bahkan tanya istri saya, kalau saya berdoa, Tuhan, kalau sampai saya enggak jadi berkat, bawa saya pulang. Selama masih, biarkan saya hidup dalam perencanaan. Halo. Dan jangan pikir seperti saya model sudah gini, masih ada remaja, pemuda yang datang model untuk cinta-cinta, menawar-nawarkan, mengganggu-ganggu. Ada. Ya, tapi kita harus sadar, hidup kita ini untuk mewujudkan gambar Tuhan. Ya makanya istri saya adalah lampu sorot yang paling hebat. Kalau sudah ada wanita begitu dia bilang, deng, awas, waspada. Nah ini yang kita perlu, kadang-kadang waktu bilang waspada bisa ngamuk juga saya. Kamu terlalu curiga, ternyata baru sadar lagi. Iya, kita harus saling mengerti. Amin. Haleluya, tengok kiri kanan dengan suami istri, senyum. Mari saling praktek. Kalau yang tidak mau nanti di rumah aja, tidak apa-apa. Memperbaiki. M yang terakhir. Kita lihat M yang terakhir. Matius 7 ayat 24-25. Matius 7 ayat 24-25. Berkata begini. Matius 7 ayat 24-25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang apa? Bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Batu ini kalau saudara lihat dalam Korintus itu bicara rock, yaitu Kristus. Rumah di sini sekarang kita jangan lihat gedung ini, kita lihat diri kita. Rumah kita ini harus kita bangun di atas batu. Caranya firman yang kita dengar kita harus hidupi. Makanya kita disebut orang bijaksana. Kalau reklame tolak angin dibilang orang pintar minum tolak angin. Tapi kalau orang bijaksana mendengar firman dan menghidupi. Lebih hebat bijaksana daripada pintar. Haleluya. Itu sama dengan saudara bangun hidup saudara, landasannya Kristus. Saudara boleh sering datang ke gereja, ikut komunitas kerajaan. Saudara boleh baca firman, dengar baik-baik. Tapi saudara kalau tidak menghidupi itu, rumahmu itu seperti rumah-rumahan. Kelihatan saudara punya rumah ini be strong atau enggak, waktu datang itu angin, kalau kita baca ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, hujan, banjir itu bicara persoalan. Sebuah rumah akan kelihatan hebat bukan interiornya. Sekalipun itu penting, bukan juga konstruksi luarnya. Tapi penentuan itu apa? Fondasi. Waktu gempa bumi datang, sampai fondasinya terekspos, itu membuktikan rumah itu tidak kuat. Hidup kita sama, bukan lagi diberkati.
Waktu corona 2 tahun, 3 tahun yang lalu, 2 tahun, sampai hari ini masih ada corona. Tapi waktu kita ngalami itu, siapa diri kita? Itu akan terekspos. Kalau kita tetap percaya, Tuhan yang menentukan segalanya. Hari ini kita bisa hidup, itu adalah anugerah. Haleluya. Tapi itu perlu tahu, masih ada lagi yang lain. Nah sekarang aja di Bandung, rumah sakit pada penuh. Karena udaranya kotor. Halo? Jadi kita lihat, kita enggak tahu. Kita enggak tahu kapan. Makanya saudara juga seringkali persiapan anak ini untuk nanti melanjutkan usaha, tiba-tiba dipanggil Tuhan lebih dulu. Pernah gitu kan? Makanya kita harus libatkan Tuhan. Kita harus bangun hidup kita ini selalu apa kata firman dengar. Kita hidupi dan kita tularkan. Ceritakan Tuhan ini dalam rumah tangga saudara. Dengan anak cucu saudara. Mereka perlu dengar dan itulah pemuritan. Banyak yang kita pikirnya pemuritan cuma hanya di gereja. Pemuritan cuma hanya di dalam seminar-seminar. Pemuritan itu harus dalam keluarga. Anakmu tahu apa itu iman. Bagaimana mendoakan orang sakit. Bagaimana tahu solusi. Halo. Papa mama seringkali cuma tanya. Sekolahmu bagaimana nak? Gurunya bagaimana? Uang sekolah bagaimana? Tapi tidak pernah cerita Tuhan bersama kamu bagaimana. Halo. Sekolah penting, knowledge penting, understanding penting. Tapi yang terpenting wisdom. Itu firman. Haleluya. Banyak orang yang pintar tapi susah dapat pekerjaan. Ada orang yang pas-pas tapi cinta Tuhan. Dia jadi bos. Betul enggak? Betul enggak? Tapi kita harus semua. Knowledge, understanding, wisdom. Itu generasi sekarang. Bapak Ibu. Jangan pengalaman saudara. Sudah cekokkan dengan pengalaman saudara. Mereka berkembang. Saudara tahu istilah publing? Publing atau publing bahasanya? Apa itu? Bukan. Publing itu istilah sekarang baru ditemukan 2012 secara sosiolog. Dan itu sekarang dipakai. Yaitu orang yang terus WhatsApp. Dan lagi ada istri depan WhatsApp terus. Itu namanya publing dia bilang. Stop publing. Istilah itu sedang akan dikembangkan. Generasi milenial tahu, Z itu pasti tahu. Sampai belum tahu, perlu tahu hari ini. Saudara cari bahasa Inggris itu di kamus enggak ada. Karena belum populer. Halo? Nah saya perlu juga belajar terus. Halo? Saudara tahu poster di mana? Bingung kan saudara? Poster itu istilah mereka posisi terakhir. Lah kita perlu tahu, kamu di mana nak? Poster depan supermarket. Apa tuh poster? Maaf, bukan saya menggurui saudara, tapi saya mengasihi saudara. Love that change the world. Itu kita harus mengerti. Kita di generasi apapun, selagi masih hidup, Tuhan bau. Mereka mungkin pintar dengan ide-ide kreatif, tapi kita sebagai orang tua harus punya nilai kebenaran firman. Setuju ya? Nah ini kan anak Pak Sugarto dia akan melanjutkan katanya. Coba Matius 7, 74, 25. Jadi M yang terakhir ini membangun. Nah, jadi M pertama apa? M kedua mengawasi. M ketiga. M keempat. Nah ini bersinergi. Untuk hidup kita. Untuk kita bisa love that change the world. Misalnya sekarang bicara love. Siapa yang kita belum bisa mengampuni? Mari kita mulai. Setelah sudah bisa, mari kita awasi terus untuk tetap konsisten dalam hal itu. Setuju? Terus ada hal baru lagi. Ketemu lagi masalah. Kita bangun lagi. Sudah itu kita perbaiki lagi. Karena dunia ini semakin hari semakin canggih. Permasalahan semakin besar. Tapi berkat juga makin besar. Jangan putus asa kita. Semakin banyak iblis bikin macam-macam. Di tengah-tengah itu Tuhan lebih berkarya, lebih hebat. Ya. Haleluya. Di dunia internet
iblis juga pakai. Di dunia maya Tuhan juga pakai. Iblis juga pakai, Tuhan juga pakai. Jadi jangan dibuang. Haleluya. Amin. Kita yang terus mau belajar. Dengan keterbatasan kita, terutama kita belajar untuk corporation. Kebersamaan, bermacam generasi. Haleluya. Haleluya. Nah ini dia. Nah ini yang kita mesti latih. Sehingga di mana kita berada, kita bisa merubah dunia itu dengan kasih. Makanya dibilang iman, pengharapan, dan apa? Kasih. Yang terpenting apa? Nah banyak orang pikir yang terpenting. Tapi ada yang penting, iman. Iman juga penting. Kalau yang penting ini saudara anda pelajari dan hidupi, bagaimana purpose saudara, tujuan untuk kasih terwujud? Tidak mungkin. Kasih itu adalah karakter Tuhan. Sedangkan jalannya iman dan pengharapan. Orang beriman dia harus sadar, firman itu adalah suara Tuhan. Haleluya. Begitu tahu sadar itu suara Tuhan, dia berbicara, hidupilah itu. Nah waktu hidupi kan kita pasti ada proses. Haleluya. Orang benci kita, orang dasar, kita tetap punya pengharapan. Dia sudah mengasihi kita lebih dulu. Dia mengampuni kita lebih dulu. Dia punya kuasa dalam segalanya. Ada dalam hidup saya. Nah waktu pengharapan itu kita punya dasar, baru waktu proses datang kita lewati, terwujud yang namanya kasih. Orang melihat Tuhan hidup dalam kita. Di mana kita berada, ada lutut bertelut, ada lidah mengaku. Yesus itu Tuhan. Karena kita sebagai Injil yang berbuah lebat dan tetap nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Anak-anak kita menangkap semua. Anak-anak kita meneruskan semua. Karena mereka lihat papa mama sebagai orang-orang yang menjadi teladan. Melakukan apa semua dasarnya kebenaran firman. Jadi goncangan apapun boleh datang. Percayalah. Tuhan itu maha tahu. Tapi bagian kita yang kita lakukan. Tugas saudara dan saya cuma taat. Hasil dari ketaatan itu tanggung jawab Tuhan. Sehingga kita harus bikin taat sampai setia. Karena orang yang taat belum tentu setia. Orang yang setia pasti taat. Karena banyak orang taat karena upah. Banyak orang taat karena kedudukan. Tapi orang setia berbeda. Upah, kedudukan atau tidak ada apapun. Sekali Yesus, tetap Yesus. Selamanya Yesus. Nama Yesus dipermuliakan. Harapan saya kiranya dalam waktu yang singkat ini apa yang saya share. Bagaimana strategi 4M untuk mempraktekkan kasih. Mulai mengawasi, memperbaiki, membangun. Buat itu menjadi kebiasaan saudara, budaya saudara, gaya hidup saudara. Saya jamin, saudara akan menikmati pesta kerajaan Allah. Nama Yesus Kristus Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa.